kurang semuanya ya. Iya. Coba Kak Silvi deh yang paling. Shalom semuanya. Yang ini ngomong. Yang ini ngomong di sebelah sini ya Kak Novi ya. Shalom. Oh, shalom. Bagaimana kabarnya? Biasa. Biasa. Anak Tuhan harus luar Biasa. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah? Sudah siap memuji Tuhan. Kalau sudah siap, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau nyanyi bersama-sama. Yang belum tahu lagunya bisa lihat di depan ya, sambil belajar sama-sama Kak Novi, sama-sama Kalsi, Silvi, sama-sama teman-teman ya. Ayo Nyanyi dulu ya adik-adik ya. ayo Kak. Yang nggak bisa, sama yang nggak bisa lihat di depan ya. boleh lihat di depan. Waktuku sedih, waktuku senang, Waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu, aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu, aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Kita ulangi lagu ini bersama-sama ya. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu, aku milikmu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu, aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu, aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Sekarang Kak Novi mau ajak adik-adik sekalian nyanyi tanpa musik dulu ya, biar sama-sama belajar ya. Ya, ayo. Waktuku sedih, waktuku waktuku
waktuku takut, ku panggil namamu. Sekali lagi. Waktuku sedih, Waktuku senang. waktuku senang, waktuku takut, Panggil namamu. ku panggil namamu. Aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Sudah bisa semua ya? Ayo lipat tangannya. Kita ulangi lagu ini sampai bisa ya. Semua lipat tangan yang keras suaranya. Sampai bisa lagu ini ya. Waktuku sedih, Waktuku senang. waktuku senang, Waktuku takut. waktuku takut, Ku panggil namamu. panggil namamu. Sekali lagi waktuku sedih. Kak Novi nggak dengar suaranya. Waktuku sedih, Ayo lebih keras lagi suaranya. Waktuku senang. waktuku senang, Waktuku takut. waktuku takut, Ku panggil namamu. ku panggil namamu. Aku milikmu. Aku milikmu, Aku milikmu. aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang, kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Ayo semuanya lipat tangan. Tutup mata. Nanti Kak Novi minta Kak Silvi berdoa untuk pembukaan ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kalau belum ada yang tutup mata, nggak dimulai ya doanya ya. Oke, mari ikuti Kak Silvi ya. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami Kami mengucap syukur mengucap syukur kalau kalau pagi hari ini pagi hari ini kami kami boleh beribadah kembali. kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami mau bersukacita memuji namamu. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Sekali lagi Kak Novi panggil Shalom. Kurang semangat. Shalom. Nah, luar biasa. Yang semuanya bangkit berdiri Kak Iya. Novi biar nggak lemes. Iya, biar nggak lemes ya. Ya semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Itu apa sih? Kita olahraga ya pagi-pagi ya. Olahraga ya. Olahraga ya. Olahraga. Ya, olahraga. Supaya Ya. sehat. Ya. Supaya Ya. kuat ya. Ya. Sekarang, tapi Kak Novi mau lihat dulu Kak. Kita lihat kanan, Cacai. lihat kiri. Ada teman baru nggak ya? Atau temannya masih lama-lama ini? Ulangi lagi ya. Lihat kanan, lihat kiri. Ada yang baru nggak ya? Ada yang baru nggak? Ada baru. Yang mana yang baru? Panggil namanya siapa? Namanya Ya sini maju. Yang merasa Siapa yang baru. namanya Pri? Maju sini. Oh ya ini juga. Maju sama Kakak Novi ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Betul? Ada yang besar, ada yang kecil. Salah ya? Betul? Salah apa betul? Salah apa betul ini? Oh, ya ini yang besar, ini yang kecil. Ada lagi? Ini Kak Novi juga belum pernah lihat ini. Oh, sudah kenalan. Nanti kenalan sama Kak Novi sendiri ya di belakang ya. Ini namanya siapa? Liv. Prince. Aduh, susah ya namanya. Prince. Oh, Prince. Oh, pangeran. Oke. Waduh, 3,5 tahun. Coba dilihat wajah gantengnya, dilihat. Boleh dibuka dulu maskernya ya. Kak Novi lihat dulu mukanya. Waduh, ganteng sekali. Gimana kalau ada teman baru bilang apa? Selamat datang, Prince. Minggu depan datang lagi ya. Jawabnya apa? Mau pulang. Mau datang lagi apa enggak? Besok datang lagi. Mau pulang. Aduh, ditutup lagi. Ya sudah. Oke. Oh, miring maskernya. Aduh. Ya, duduk Ayo, dulu. sudah dulu. Ini yang kecil. Waduh. Sudah. Coba dibuka maskernya. Dibuka dulu wajah gantengnya. Waduh. Namanya siapa? Namanya siapa Nana? Gabriel. Gimana kalau kita beri sambutan? Yuk, 1, 2, 3. Selamat datang Gabriel. Minggu depan datang lagi ya. Oke, besok Kak Novi jemput lo ya. Oke. Selamat. Udah tahu ya? Tadi teman baru kita namanya siapa? Prin. Kalau yang kecil, oh Gabriel. Oh yang besar ya. Udah tahu lagunya itu apa tadi Kak Silvi? Kak Novi lupa. Oh iya. Betul ya? Iya Aman betul ya? Naamah. Ayo berdiri, oke? Ore, hei sini. Nanti ada kejutan-kejutan di belakang, ya? Ada kejutan-kejutan yang semangat. Oh iya, ada kejutan di belakang ya. Harus semangat. Halo? Halo? Ada orang di sini? Oh, ada. Kak Novi tanya, siapa itu Naaman? Loh, nggak tahu? Mana aman? Yang tahu besok Minggu Kak Novi kasih hadiah deh. Ya, siapa yang tahu nak aman? Siapa itu Nah, Naaman? dengar firman Tuhan
depan ya. Naaman siapa? Yo. Siapa? Yang tahu angkat tangan satu Minggu aja. depan atau nanti sore Kak Novi kasih hadiah. Siapa Naaman? Nggak ada yang tahu. Masa nggak bisa lagunya? Tahu nggak? Tahu nggak lagunya Naaman? Sebelah kanan mungkin ada yang musyawarah ini. Musyawarah. Naaman? Yang sebelah kiri ini juga arisan nih. Aman. Tahu? Sang penton. Iya. Nggak tahu siapa Naaman? Nggak ada yang tahu Nggak ada kan yang Novi? tahu, waduh. Wah, firman Tuhannya nggak ada yang nyantel di telinga. Lewat ya. Ya udah kita belajar sama-sama aja ya Kak Sylvia. Tuhan aman. Rasanya. Ayo. Ikuti gerakan ya. Iya. Nanti kalau yang nggak gerak maju nanti ya nyanyi di depan ya kalau yang nggak gerak. Ya. Ikuti gerakannya. Aman sakit kusta disuruh Elisa berendam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya pulang ya. Aman. Ayo, tepuk tangan. Naaman sakit kusta disuruh Elisa berendam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semula Naaman. Ini yang besar-besar belum sampai bawah ini Kak Novi. Udah tua. Iya. Nanti kalau nggak sampai bawah nanti maju ya. Ini yang besar-besar nggak berani, malu mereka. Aman sakit kusta disuruh Elisa berendam 7 kali di sungai Yordan. 1, jongkok. 2, Jongkok lagi. 3, 4, 5 sampai bawah. 6, 7. Akhirnya sebulan. Naaman sakit tangan. kusta Ayo tepuk tangan. Suruh Elisa berendam 7 kali di sungai Yordan. Jongkok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. akhirnya Sebulan. Mari, Prince, diajarin dulu. Ayo. diajarin sama Om Ferdi aja. Diajari Om Ferdi aja. Oh, diajari. Sambil nyanyi, Om Ferdinya sambil nyanyi kan sama-sama gendut ya. Oke, Jadi ayo. sama-sama jongkok. Kakak Ayo, Ferdi maju. Ya. Ikutin ya. Ini. Ikutin Kakak Ferdi. Ikutin. Aman sakit kusta disuruh Elisa Dan 7 kali Yesus
yang sudah keringatan berarti sudah muda Kita ya. sambung pujian lagi ya. Ya. Lagi ya adik-adik ya. Tapi gerok. Tinggi-tingginya langit, tapi tinggi kasih ya. Tapi indah Harus Kak Novi suaranya biar kelihatan ya. Ayo sekali lagi. Ayo mau lagi. Ayo kita kasih hadiah loh ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau bentang. Yesus besertaku.
Capek? Capek. Enggak ya? Capek ya. Ya. Latihan ya. Supaya di sorga enggak usah latihan. Oke, siapkan persembahannya. Langsung masuk, bersih aja. Ya. Masuk yang aku itu. Oke. C ya. Oke. Nanti yang sudah kasih persembahan boleh bangkit berdiri, oke? Sini dulu, Aurel. Oke. Ayo, sambil kita belajar lagu yang tadi ya. Waktuku Yang udah kasih persembahan berdiri ya. Waktuku senang, waktuku takut. Ayo Karel, Rachel berdiri. Prince, panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut. Ku panggil namamu, aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu. Aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Sekali lagi katakan, waktuku sedih, Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut. Ku panggil namamu, waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang,
hatiku datang menyembah di kakimu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ayo Rachel, Karel, Devon, Gabriel, lipat tangan, tutup mata. Semuanya ikutin Kak Novi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa sekolah minggu. Berkati persembahan yang sudah terkumpul. Jika sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Are you ready? Ya, ulang. Are you ready? Yes, yes. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang pernah sedih di sini? Angkat tangan. Ya. Sedih karena apa? Yuk. Dimarahin. Marahin karena? Ya kita berbuat salah. Karena berbuat salah. Ya karena berbuat salah. Bermasalah, tidak nurut. Iya. Sedih ya? Pernah sedih enggak? Pernah sedih? Pernah. Karena? Ayo. Enggak punya uang atau enggak beli mainan? Nggak punya uang. Oh, enggak punya uang. Ya. Wah. Ya. Sekarang siapa? Marsa. Sedih karena pernah sedih enggak? Atau senang terus? Ya. Nggak tahu. Lu enggak tahu. Waktu sakit sedih enggak? Sedih. Ya, sedih ya? Iya, waktu enggak punya uang sedih enggak? Iya. Nah, iya, waktu disakiti teman sedih enggak? Sedih. Nah, itu ya. Kalau Aurel apa? Senang-senang aja. Disakitin temen. Disakiti siapa? Sama siapa? Temen. Nah, coba. Sedih karena apa? Apa ya? Ayo. Semuanya. Karena nggak nilai ulangan 0. Karena nilai ulangan jelek. Karena nilai-nilainya welek, ya. Jelek. Karena apa nilai ulangnya jelek? Karena belajarnya enggak sungguh. Akhirnya ketika nilainya merah, waduh, masa ketawa? Kalau udah ketawa berarti ada sesuatu ya. Kalau mana itu? Kela belum ya. Kela itu pernah sedih enggak? Apa? Kenapa sedih? Ya, karena apa? Jawab dong. Ini anak yang pintar di sekolah, Mutiara Kasih nih. Ayo, kenapa sedih? Pernah enggak disakiti teman? Pernah. Sedih, salah satu sedihnya. Nah, siapa yang pernah senang? Ini bukan sedih terus ya, ini sedih, ini senang nanti. Siapa yang pernah senang? Yuk angkat tangan. Loh, Prince tak pernah senang? Kan senang ya. Kalau senang kalau Prince senang, kenapa senang? Dikasih apa? Es krim. Oh, es krim ya. Es krim ya. Es krim ya. Pernah senang enggak? Apa alasannya senang dikasih apa? Atau? Beli mainan. Nilai bagus. Apa? Nilai bagus. Oh, nilai bagus karena belajar. Oh, pinter ya. Devon, senangnya apa? Senangnya belajar. Belajar biar nilainya bagus. Apanya bagus? Sing Belajar banyak bagus, akhirnya nilainya bagus. iya bahasa Indonesia semuanya. Oh, bahasa Indonesia. Karena kita orang Indonesia harus bagus ya. Tidak seperti Om ya, bahasa Indonesia yang masih campur aduk. Nah, ini siapa yang namanya? Ayo, namanya siapa? Ryan. Brian. Mantap ya.
Pernah senang enggak? Kenapa senang? Ya. Dikasih apa sehingga senang? Dikasih apa sama papa mama? Ayo. Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke mall ya? Ya. Apa senangnya dikasih apa? Dikasih HP. HP. Semua. Jadi semua ini pernah Ibu Kembar. Ibu Harma ya. Puji Tuhan ya. Jadi semua pernah alami yang namanya senang ya. Siapa yang pernah alami senang di sini yang tadi? Wah, coba jawab Karel, apa senangnya? Ya. Senangnya apa? Senangnya dapat hadiah. Hadiah apa? Natal. Hadiah Natal. Jadi semua hidup ini ada susah dan ada senang, ya kan? Dan itu kita harus miliki semua, ya. Kita harus jalani. Nah, ada satu cerita di sini, cerita yang sangat ya sedih ya, cerita yang sedih sekali, ya cerita yang sedih tetapi Tuhan ganti dengan sukacita, ya. Satu peristiwa, coba kita buka di dalam yang sudah bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-4. Di situ ada seorang janda. Ya. Ada seorang janda, coba dengar baik-baik. Ada seorang janda, ya. Ibu namanya, bukan laki-laki ya. Kalau laki-laki enggak punya istri namanya apa? Duda, ya kan? Kalau istri yang tidak suaminya sudah dipanggil Tuhan namanya janda, ya. Siapa yang tidak punya papa di sini? Angkat tangan. Siapa yang cuma papa, cuma ibu saja? Ada? Devon ya. Ya, tapi tenang, meskipun tidak ada papa, ada Tuhan Yesus menjadi papa yang baik, ya, bapak yang baik. Siapa yang tidak punya ibu di sini? Semua punya ibu ya. Nah, 2 Raja-Raja pasal berapa tadi? Ya. Pasal ke-4, ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. Ya. Kita lihat di sini, ini cerita yang sedih sekali, ya. Sudah? Ada ya, coba dilihat di slide. 2 Raja-Raja pasal 4 mulai ayat yang pertama. Ya. Kita akan belajar waktu sedih, ya, Tuhan menghibur, Tuhan menggantikan dengan berkat Tuhan. Prince pernah sedih enggak? Lu enggak pernah? Nangis enggak sedih itu? Oh enggak ya, anak-anak itu. Ya. Sudah? Udah semua sudah bisa baca? Ya. Coba kita baca saja ayat pertama saja. Ya, 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Sedih enggak? Sedih sekali ya. Ya, sedih. Ya. Prince di depan ya. Prince duduk di depan ya. Jangan duduk di belakang ya. Mimbarnya bukan di depan. Ya, mimbarnya di depan ya. Ya. Oke. Beratnya ya. Jadi ya. Ya, bagus ya. Woi, enggak begini aja. Iya, nanti dia enggak bisa angkat ya. Ya. Tepuk tangan buat Prince ya. 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 Jadi suatu saat ada seorang ibu ya. Dikatakan di sini seorang dari istri-istri para nabi. Jadi rupanya si ibu janda ini suaminya seorang hamba Tuhan, nabi. Tetapi dia sudah apa? Sudah meninggal. Jadi tinggal ibu namanya
janda. Nah janda itu kan aduh kasihan ya, tidak ada kekuatan ya, tidak terbatas itu janda. Nah satu saat dia punya masalah yang sangat besar. Ya dengar baik-baik. Dia punya masalah yang sangat besar. Masalahnya apa? Dia itu terlilit utang. Dia pinjam uang, ya, suaminya pinjam uang sama orang, belum dibayar, ya. Pasti dibayar kalau suaminya sudah tetap hidup. Tapi ya enggak tahu, tiba-tiba namanya manusia hidup ini enggak ada yang tahu, tiba-tiba itu nabi ini mungkin sakit atau mati tiba-tiba, enggak tahu ya, enggak tercatat dalam Alkitab. Dia meninggal dunia, akhirnya meninggalkan hutang. Nah, si ibu janda ini dia tidak ada jalan lain. Dia mau cari kemana uangnya? Sebab menjadi tulang punggung keluarga itu adalah bapak. Ya, yang cari uang bapak. Siapa yang punya bapak di sini? Ya semua ya. Ya, jadi bapak yang cari uang supaya anak-anak bisa makan, bisa apa lagi? Bisa minum. Kalau sekarang bisa sekolah, bisa beli buku, bisa beli mainan, ya, bisa beli mobil mainan maksudnya ya. Jadi bukan mobil beneran ya. Jadi bisa beli saja, ya. Ya, tetapi ketika itu bapak meninggal, semua itu berubah semua. Mereka jadi miskin, kin, ya. Jadi kalau orang Jawa bilang apa? Kereh. Nggak punya apa-apa. Dia bilang, aduh saya mau kemana ini? Ya, sedangkan si penagih hutang mau datang. Ya, kalau sekarang ada debt collector. Mau datang untuk menagih utang. Dia nggak punya uang. Nggak punya apa-apa. Tetapi kita lihat di sini ya. Kita lihat ibu janda ini. Ya, dia tidak lagi cari pertolongan kepada orang lain. Dia tidak cari pertolongan kepada orang yang mungkin yang bisa membantu dia. Tetapi jalan yang pasti, jalan yang satu-satunya yang terbaik ketika ibu janda ini, ketika dia menghadapi masalah, dia datang kepada siapa? Ayo jawab. Dia datang kepada siapa? Tadi siapa? Ya, kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa. Nah, nabi itu kan wakilnya Tuhan, seperti kakak itu pendeta, ya. Jadi kalau ada orang-orang datang minta doa, tolong ya didoakan. Ya, jadi ini ibu ini dia datang dengan sedih ya. Sedih enggak dia? Sedih karena apa? Kalau tidak membayar hutangnya, itu menjadi jaminan itu dia punya anak dua ini. Jadi apa? Kita sudah baca tadi. Jadi apa? Ayat yang terakhir. Anakku menjadi budak. Tahu budak? Apa itu budak? Wah, betul, menjadi pembantu. Jadi istilahnya itu kalau orang TKW ya dari Indonesia datang ke Arab itu istilahnya mereka bilang budak-budak. Ya, tapi budak-budak dibayar, dikasih gaji setiap bulan. Tetapi kalau pada zaman dulu ya, kalau sudah ya. Tapi ini masih anak. Nah, betul ya. Ada lagi? Ada lagi? Menanam ya. Ya, tunggu. Kakak ngomong dulu ya. Ya. Jadi kalau tidak bisa membayar, itu anak duanya itu yang masih ganteng-ganteng, ya. Yang masih remaja akan diambil oleh si penagih hutang untuk dijadikan apa? Bukan diambil anak angkat, bukan diadopsi, tetapi akan dijadikan budak. Sedih enggak kalau dijadikan budak? Apalagi masih anak-anak. Masih anak-anak sudah
mengepel, sudah pergi ke kebun. Kasihan. Ya. Iya, bisa diajarin dia. Jadi kita lihat, anakku akan menjadi budaknya. Kasihan sekali. Jadi kedua anak ini sedih mau terpisah dari orang tua. Makanya dia datang. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini Om Elisa? Aku masalahnya berat. Kalau tidak bayar utang, anakku akan diambil menjadi budak. Nah, budak itu pada zaman dulu tidak dibayar, cuma makan saja. Karena budak. Ya, terus Elia begini, tidak usah sedih. Kamu punya apa di rumah? Kamu punya apa? Ya, ditanya tadi. Coba kita baca lagi. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua, kita lihat. Terus dengan cepat, ya. Karena mau diambil sama yang menagih itu, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hamba ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. Dia bilang, aku gak punya apa-apa di rumah. Aku gak punya gandum. Aku gak punya ikan. Apalagi? Aku gak punya beras, ya. Aku tidak punya apa-apa, tapi hanya minyak, ya, hanya sebotol minyak dibuli-buli, ya, dibuli-buli, ya, hanya dia kecuali sebuah buli-buli berisi minyak, ya, minyak, tidak ada lain. Jadi ibu ini berkata jujur. Nah sekarang kan ada modus-modus, ya. Kalau sekarang ada modus ngemis di jalan. Padahal rumahnya besar sekali di satu desa. Jadi karena dia tidak mau bekerja, dia mengemisnya lebih baik lah. Lebih dapat duit. Ya, padahal ngemisnya itu ya cuma modus. Padahal rumahnya besar di desa. Ya kan? Nah itu perbuatan baik atau enggak? Perbuatan baik atau enggak? Enggak. Modus. Suatu saat ada orang telusuri. Lihat di mana setelah dia selesai bekerja mengemis, ya, dia mulai telusuri, ya, dia mulai ikuti. Ternyata rumahnya gede, kasihan, ya. Tetapi ini ibu ini jujur. Dia bilang, aku tidak punya apa-apa, ya, aku tidak punya apa-apa selain sebuah buli-buli berisi minyak, ya, berisi minyak. Waduh, akhirnya apa? Coba kita baca lagi, ya, baca lagi ayat yang ketiga. Terus next, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, ya. Nah ternyata buli-buli minyak di dalam buli-buli itu menjadi sumber berkat. Ibu janda itu nggak tahu. Elisa begini, kamu pergi suruh anak-anakmu. Nah kita lihat anak-anak ini, sekalipun mereka sedih, mereka menghadapi masalah, mereka mungkin sedih sekali, mau nangis karena mau diambil sama penagih hutang, mau jadikan budak. Tetapi kita melihat anak-anak yang nurut. Coba anak-anak nurut ketika disuruh sama mama. Kamu pergi minta bejana-bejana di tetangga-tetangga. Apa itu bejana? Bejana. Apa itu bejana? Bejana itu sejenis tempayang. Tempayang. Kalau dulu, ya kalau sekarang itu seperti loyang, ya. Tahu loyang? Ember, ya. Sekarang tidak ada bejana lagi, cuma di beberapa tempat. Bejana itu merupakan satu tempat penampungan air atau tempat penampungan gandum atau tempat penampungan minyak, itu bejana. Ya, itu bejana itu dibuat dari tanah liat. Nah, misalnya contoh begini, utuk, ya namanya utuk. Ya, yang satu namanya apa? Karel, ya, utuk dan karel. Utuk,
Karel, kamu pergi ke tetangga. Ya, pergi tetangga. Minta semua bejana-bejana yang kosong. Coba Karel begini, aku gak mau. Bisa gak Tuhan kasih mujizat? Nggak bisa. Karena ketaatan itu nurut sama orang tua, itu pasti orang tua senang, orang tua atau mama papa bisa kasih hadiah. Senang gak kasih hadiah? Nah, beasiswa. Ya. Dari mana beasiswa itu? Dari sekolah, ya kan? Ya. Karel dapat beasiswa, ya kan? Jadi, menang lomba hafal Alkitab, bukan baca Alkitab, hafal Alkitab, ya. Nah, kita lihat di sini. Waduh, ternyata dia suruh Elisa berkata begini. Bu, kamu kumpulkan semua bejana, suruh anak-anak. Tapi anak-anaknya tidak membantah. Tidak membantah. Wah, mereka mulai bekerja. Meskipun mereka sedih, tapi mereka ketika mereka mendengar apa kata mama, mereka mulai pergi ke satu tempat. Ayo, ada bejana kosong enggak? Ada tempayan kosong? Oh, ada. Mereka bawa, mereka kasih di kamar lagi, di ruang tamu sampai penuh. Jadi semua ruangan ini, ya, semua ruangan ini loh, ya. Contoh ya, bukan lagi kursi seperti ini, penuh dengan tempayan. Ya, tempayan. Itu karena apa? Anak-anaknya, halo, dengaran. Jangan cuma dengar, tetapi harus lakukan. Seperti kita sekarang, dengar firman Tuhan, harus melakukan. Kalau firman Tuhan bilang jangan suka bohong, ya, tapi pulang tetap bohong, itu berarti cuma dengar tapi tidak melakukan. Jangan suka usil sama teman. Siapa yang suka usil di sini? Siapa yang suka ganggu teman di sini? Ayo jujur, angkat tangan. Ya, siapa yang suka membantah orang tua di sini? Ayo jujur. Ada enggak sih? Nggak ada. Oh, semua baik-baik ya. Ya. Siapa yang suka membantah? Wah, bertobat ya. Jadi kita lihat, karena anak ini, ya, dua anak ini taat, selalu dengar-dengaran kepada orang tua, mereka kumpulkan semua bejana. Kemudian apa kata Elia? Setelah penuh itu tempayan, coba kamu ambil minyak di dalam buli-buli. Buli kan kecil, bukan itu kan buli-buli satu minyak seperti botol kecil. Kamu tutup rapat semua pintu dan gak ada orang lihat. Dan apa kata Elisa? Kamu mulai tuang. Waktu dituang, ya, di saat mereka sedih, mereka tuang. Tiba-tiba itu yang di dalam buli-buli itu terus mengalir. Bukan sulap, ya, bukan tukang sihir, ya, bukan sulap itu. Tapi itu langsung dari siapa? Langsung dari siapa? Ya, langsung dari mana? Tuhan Yesus. Langsung dari Tuhan di sorga. Tuhan pembuat mujizat asal kita taat. Mungkin kita hari ini Tuhan, ya, mungkin hari ini kita Tuhan, saya mau gini, ya, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, ya. Waktu dia tuang, mana tuh botol? Ada botol di sini. Nah, ini seperti ini aqua, ya kan? Ini aqua ada minyak. Dituangkan di satu tempat begini. Kok kalau secara logika nggak mungkin ya? Tiba-tiba air yang sedikit, minyak yang cuma sebotol itu, kok bisa ketika dituangkan di tempayang itu, tiba-tiba tempayang penuh, tambah lagi penuh, sampai penuh, ya. Jadi selama tempayang itu ada, itu minyak itu terus mengalir. Itu kan mujizat Tuhan. Kenapa terjadi mujizat? Karena apa? Pertama, karena ketika mereka menghadapi masalah, mereka datang sama Tuhan. Betul enggak? Mereka menyerahkan semua kepada Tuhan. Jadi anak-anak, adik-adik, kalau ada punya beban, punya masalah hidup, ya, anak-anak enggak punya masalah ya, cuma tahu nangis,
cuma tahu makan. Cuma itu aja. Ya, datang berdoa. Jadi berdoa buat papa, mama supaya apa? Diberkati pekerjaannya, diberkati kesehatannya, semua diberkati. Ya, jadi kita lihat. Yang pertama apa? Kenapa terjadi mujizat? Karena apa? Ayo, Aurel, kenapa terjadi mujizat? Pertama datang sama Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, kenapa terjadi mujizat? Karena anaknya apa? Taat. Ya, datang sama Tuhan Yesus dan nurut apa kata perintah orang tua atau perintah Tuhan. Coba dua anak ini enggak nurut. Enggak mungkin minyak itu bisa bertambah-tambah karena nurut. Meskipun mereka sedih, meskipun mereka dalam tertekan, tetapi mereka tetap menjalani tugas mereka sebagai anak, nurut kepada orang tua. Akhirnya apa? Tempayan yang ada di ruangan, baik di kamar depan, kamar belakang, dan semua ruangan itu penuh dengan minyak. Akhirnya apa? Ketika itu, setelah minyak itu penuh, tempayan itu penuh dengan tempayan itu penuh. Kemudian dia lapor, Elisa, Pak Pendeta, ya, Pak Gembala, ya, contohnya begitu ya. Nabi Elisa, betul kata Elisa, ya, betul. Ketika itu aku menuangkan, itu betul sekali, terjadi mujizat terjadi. Kemudian Elisa berkata begini, kamu jual supaya anakmu tidak dijadikan budak, jual semua, ya, jual itu minyak dan jadi uang, ya, mereka jadi kaya, diberkati Tuhan. Mereka jual minyak dan hasil daripada penjualan minyak itu utangnya mereka bayar kepada Yesus. Utang dibayar kepada orang yang apa? Yang punya uang, yang meminjamkan apa? Hah? Oh, 1 juta, ya kan? Ya. Jadi setelah mereka jual minyaknya, mereka bayar kepada orang yang apa? Yang meminjamkan uang. Akhirnya lunas, kedua anak mereka tidak dijadikan pembantu. Wow, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Karena takut sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Dan masih ada sisa. Dia bilang begini, oh masih ada sisa. Masih ada sisa. Ya. Jadi pergunakan itu ya sampai anak-anak itu jadi besar dan mereka bisa mandiri. Nah itu karena Tuhan yang hebat. Amin. Percaya enggak Tuhan yang hebat? Ya, siapa yang percaya Tuhan yang hebat? Kalau Tuhan memberikan kesehatan itu karena Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan memelihara kalian karena Tuhan yang hebat. Amin. Kalian sekolah karena Tuhan yang hebat, ya. Jadi mulai sekarang ya, pertama harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa. Siapa yang suka berdoa di sini? Ya. Tapi kalau saat malam sama mami, sama papi, sama kakak Kevin berdoa. Wah ya, bagus ya. Ya, siapa lagi suka berdoa? Nah, jadi mama papa ajarkan anak-anak suka berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan buka jalan. Yang kedua tadi apa? Anak-anak belajar taat, nurut. Kalau dibilang sama papa mama jangan suka, aku gak mau. Ya, aku lagi main game. Gak boleh, harus nurut sama orang tua. Iya, ya, kalau nurut ya, dan semua. Terus? Oh, langsung nurut. Itu anak yang baik. Coba kalau nggak nurut, pintar ya. Nah, betul ya. Puji Tuhan. Ini karena ini mau jadi calon pendeta dia ya. Wah, kakek ngomong ya. Ya, puji Tuhan ya.
Oke, Tuhan memberkati. Siapa yang mau takut Tuhan? Siapa yang mau taat sama Tuhan? Siapa yang mau taat sama guru? Siapa yang mau taat sama semua orang? Ya, ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, mari kita sama-sama kita yel-yel dulu. Yel-yel. Yel-yel. Haleluya. Balas dengan puji Tuhan. Kalau puji Tuhan, balas dengan haleluya. Coba, berdiri semua. Haleluya. Puji Tuhan. Belum semua. Sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Halo, 1, 2. Lipat tangan, tutup mata. Ayo tuh kaki. Tak kasih hadiah lo ya. Ayo lipat tangan. Katanya mau taat. Katanya mau taat. Ayo kakinya, Karel. Oke, lipat tangan, tutup mata. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang taat. Jadikan kami anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Berkati juga Tuhan untuk kakak Stevi Tuhan yang menceritakan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan pulang, kiranya Kau berkati kami sampai di tempat dengan selamat. Saya undang Pak Gembala berdoa untuk berkat. Ayo Kak Stevi berdoa untuk
berkat. Ayo semua, angkat tangan semua. Ya. Begini, kalau mau minta berkat bukan begini, itu menyerah. Kalau minta berkat gini. Begini caranya. Tangannya begini ke depan. Nah, gini, angkat tangannya begitu caranya terima berkat ya. Ya, sudah. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan baik. Kami akan menerima berkat Tuhan di dalam berkat nama Tuhan, di dalam berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami, berkati anak-anak, kesehatan, perlindungan, bahkan pun sekolah mereka. Berkati kedua orang tua mereka. Berkati di mana saja mereka berada, supaya mereka tetap takut Tuhan, rajin, dan tetap taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Datanglah lagi. Tuhan Yesus memberkati ya. Ayo jangan antri ya.